Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Sigit, menceritakan sebuah kejadian yang terjadi kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Pengalaman yang dialami oleh Sigit. Beliau berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Sandra yang menggunakan minyak pelet untuk pengasihan, dan Sandra ini merupakan seorang wanita pekerja malam. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Tahun yang lalu, Sigit bekerja di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jakarta. Setelah dia bekerja di sana kurang lebih sekitar 8 bulan, Sigit berkenalan dengan seorang wanita cantik yang dikenalnya dengan nama Sandra. Saat itu, Sandra baru bergabung di tempat itu dengan 3 orang temannya. Sandra datang, dan ketika pertama kali Sigit ini melihat Sandra, dia melihat kalau sosok si Sandra ini memiliki aura yang sangat berbeda sekali dengan wanita-wanita pekerja malam yang lain yang ada di tempat itu. Sigit mengatakan kecantikan Sandra ini memang sangat luar biasa. Bahkan dia berpikir kalau Sandra ini seperti bidadari yang turun dari kayangan, dengan pakaian yang sangat elegan, dengan bodi yang sangat aduhai. Sigit tertarik, ingin mengenal Sandra jauh lebih dekat lagi. Ketika mereka berkenalan, Sigit ini adalah seorang security yang ada di sana. Pekerjaannya mengontrol seluruh keamanan yang ada di sana, terutama keamanan untuk wanita-wanita pekerja malam yang ada di sana. Jadi, waktu Sigit ini sangat pas sekali kalau dia ingin dekat dengan wanita-wanita yang ada di sana, dan wanita-wanita pekerja malam yang ada di sana pun semuanya rata-rata dekat dan akrab dengan Sigit, termasuk Sandra si anak baru. Jadi setelah dia berkenalan, dia mengenal kalau Sandra ini bukannya cuma cantik saja, tapi orangnya baik, ramah, dan lucu. Di situ Sigit langsung memiliki feeling, memiliki perasaan yang berbeda dengan Sandra. Namun di sini Sigit ini masih profesional dalam bidang pekerjaannya. Dia nggak mau memiliki hubungan dengan wanita-wanita yang ada di sana, karena memang peraturan di tempat hiburan malam itu sesama karyawan, sesama pekerja yang ada di sana, maupun itu pekerja tetap atau staf yang ada di sana, dengan wanita-wanita pekerja malam yang ada di sana tuh sama sekali tidak diperbolehkan untuk berpacaran. Kalau ketahui pacaran, mereka langsung dipecat. Dua-duanya langsung dikeluarkan dari tempat itu, dan Sigit sangat menjaga sekali profesionalitasnya. Dia cuman sekedar ada perasaan aja, tapi dia sama sekali nggak berniat untuk melanjutkan perasaan itu untuk hubungan yang lebih dekat lagi. Jadi setelah beberapa bulan Sandra bekerja di sana. Sandra terpilih sebagai wanita pekerja malam terbaik karena tamu-tamu yang ada di sana itu banyak sekali tertarik untuk ngecas Sandra, untuk mengajaknya karaoke, menemani tamu-tamu itu di ruang karaoke, dan banyak sekali tamu-tamu yang berniat untuk mengajak Sandra ini keluar
kalau bahasa gaulnya itu BO lah ya. Jadi setelah jam kerja selesai, tamu-tamu yang tadinya ya karaokean sama Sandra ini meminta Sandra untuk BO, menemani mereka di hotel. Namun Sandra selalu menolaknya. Ya, karena tempat kerja Sandra dengan Sigit ini, wanita-wanita malamnya itu diperbolehkan. Kalau ada yang mau booking out, kalau ada yang mau BO, mereka dipersilahkan. Jadi ya, Sigit berpikir, loh kok Sandra beda sekali dengan teman-teman wanita yang lain. Sedangkan teman-teman wanita yang lain ini, mereka itu BO inilah yang mereka incar karena duitnya besar sekali. Tapi Sandra enggak. Ketika selesai jam kerja, dia langsung minta Sigit mengantarnya pulang ke kos-kosan. Dan di sini juga aneh. Tempat hiburan malam itu menyediakan sebuah mes untuk wanita-wanita yang bekerja di sana. Tapi Sandra ini gak mau tinggal di mes. Dia lebih memilih untuk tinggal sendirian di sebuah kosan yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Ya, karena Sigit ini bertugas untuk menjaga keamanan wanita-wanita yang bekerja di sana. Wanita-wanita malam yang bekerja di sana. Setiap wanita yang minta diantar pulang, minta diantar ke mes, minta diantar ke kosan, Sigit harus bersedia mengantar mereka dan Sandra pun diantar oleh Sigit pulang. Ya, seperti biasa, ketika mereka di perjalanan menggunakan mobil, Sigit sedang nyetir mobil, Sandra sedang di sampingnya. Sandra ini selalu berperilaku manja kepada Sigit. Ya seolah-olah mereka ini pacaran. Nah, Sigit hanya berpikir seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Sandra ini wajar karena dia sedang mabuk. Dan sesekali juga Sandra ini mencoba untuk merayu Sigit dan mencium pipi Sigit. Namun ya lagi-lagi di sini dia teringat kalau komitmen mereka di pekerjaan ini antara wanita pekerja malam dengan pekerja yang ada di tempat itu tidak diperbolehkan memiliki hubungan dekat. Ya, Sigit mencoba untuk menolak walaupun ya dia merasa kalau disia-siain ya rugi juga. Tapi dia berpikir seperti ini. Kalau aku ladenin Sandra nanti ketahuan, bisa-bisa ya aku dipecat. Mau nyari kerja di mana lagi? Susah nyari kerja seperti ini. Ya, karena Sigit sudah nyaman lah dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dan Sandra ini selalu menggoda Sigit. Ketika ya mereka di perjalanan, Sandra ini sangat royal kepada Sigit. Bang, kita berhenti dulu, kita makan. Mereka makan, semua dibayar oleh Sandra. Dan ketika sampai di depan kosan, Sandra ini selalu memberikan tips kepada Sigit karena sudah mengantarnya pulang. Dan di situ lagi-lagi perasaan yang ada di hati Sigit ini semakin besar. Dia agak baper lah. Dia beranggap kalau mungkin saja Sandra ini ya memiliki perasaan dengan aku. Tapi ya nggak usah ditanggepin lah. Anggap aja cuma teman tapi mesra. Nah, jadi pada suatu malam Sigit ini agak sedikit kesal lah dengan salah seorang tamu yang ada di sana. Memang Sandra ini habis dicas dengan tamu itu, diminta untuk menemaninya karaoke. Ya, karena sudah waktunya tutup karaoke itu, tapi tamu ini masih ngotot, minta diperpanjang. Sudah diberikan waktu tambahan kurang lebih sekitar setengah jam, tapi tamu ini masih nggak mau pulang. Dan dia memaksa Sandra untuk BU, memaksa Sandra untuk ikut dengan dia pada malam itu. Dan Sandra ini jelas-jelas menolak. Sempat terjadi sedikit keributan di tempat hiburan malam itu dan Sigit selaku security yang ada di sana, ya jelaslah dia harus membela ya, Sandra sebagai karyawan di sana, sebagai pekerja yang ada di sana. Walaupun ya bapak-bapak ini, om-om ini sebagai tamu yang dikenal royal di sana, Sigit harus tegas mengatakan kepada tamu ini, maaf Pak sebelumnya, kalau Sandra tidak mau di BU, Bapak tidak usah memaksa dan tidak ada hak Bapak untuk memaksa. Cas yang Bapak bayar ya untuk sekedar menemani di ruang karaoke. Kalau untuk BU itu pribadi harus Bapak negosiasi dengan si Sandra. Kalau Sandra menolak, Bapak tidak bisa memaksa. Dan Sigit sempat ditawari sejumlah uang yang cukup besar untuk memujuk Sandra agar pada malam hari itu ya, Sandra ini mau BU dengan om-om itu. Namun Sigit menolak karena dia nggak mau menyakiti hati sahabatnya, hati TTM-annya. Dan akhirnya ya, tamu ini marah. Dia mengancam ya, kalau besok Sandra masih berperilaku seperti itu, dia akan mengadukan kepada pemilik tempat hiburan malam itu. Ya,
Dia mengatakan kalau bapak ini, om-om ini kenal dekat dengan pemilik tempat itu, dan Sigit mengatakan ya silahkan. Kalau memang bapak ingin mengadukan permasalahan ini ya silahkan. Karena apa? Pelayanan kami di sini sama sekali tidak mengurangi SOP yang ada di karaoke ini, dan untuk urusan BU itu tidak ada sangkut pautnya dengan tempat hiburan malam ini. Nah, jadi setelah keributan itu selesai, seperti biasa Sigit mengantar Sandra pulang ke kos-kosannya. Ya, seperti biasa di jalan Sandra berperilaku manja kepada Sigit, apalagi malam itu. Karena Sandra ini tahu Sigit sudah membelanya, dan malam itu Sandra agak sedikit memancing Sigit. Sigit mengatakan dia mulai berperilaku agak sedikit aneh dari biasanya. Yang tadinya Sandra ini cuman ya ngeledek Sigit lah ya. Tapi malam itu Sandra ini mulai agak kurang ajar lah, Sigit bilang. Duduknya udah mulai sembrono. Ya, jadi Sigit ini normal. Dia memperhatikan apa yang dilakukan Sandra, ya dia nafsu, tapi dia masih berpikir terus menjaga hubungan ini. Dan Sandra mengatakan kepada Sigit, kamu gak normal ya, masa aku udah pancing kayak gini, kamu gak ngapa-ngapain aku. Dan Sigit cuma tersenyum, dan mereka pun sampai di depan kos-kosan. Sandra dengan terlihat agak sedikit kecewa pada malam itu. Dia langsung masuk ke dalam kosannya, dan Sigit langsung pulang. Jadi keesokan harinya sekitar jam 3 lah, Sigit ditelepon oleh Sandra, diminta untuk datang ke kos-kosannya, dan Sigit langsung jalan ya, datang ke kos-kosan Sandra. Namun setibanya di depan kos-kosannya ya, dia menelpon Sandra, memberitahu kalau aku sudah ada di depan kosan kamu. Nah, yang keluar bukannya Sandra, melainkan ada seorang bibi-bibi penjaga kosan itu dan menemui Sigit. Si bibi ini memberikan sejumlah uang kepada Sigit. Ya, Sandra kembali menelpon, meminta Sigit untuk membelikannya kembang 7 rupa dan sebutir telur ayam kampung. Nah, Sigit bingung. Lah, memang kamu untuk apa? Ya udahlah, kamu beliin aja, aku minta tolong. Jadi, ya, Sigit langsung pergi ke salah satu pasar tradisional yang ada di sana. Memang di sana banyak ya, menjual perlengkapan-perlengkapan seperti kembang 7 rupa, ada gaharu, ada kemenyan, dan lain-lain lah. Dan Sigit membeli di sebuah toko. Nah, Sigit bertemu dengan bapak-bapak ya, kurang lebih umurnya sekitar hampir 60 tahun lah, menggunakan peci dan baju koko. Sigit membeli kembang 7 rupa dan sebutir telur ayam kampung. Setelah Sigit membeli itu, dia langsung kembali ke kos-kosan Sandra dan menelpon. Ini aku udah di depan kosan, titipan kamu sudah aku belikan. Namun di situ bukan Sandra yang keluar. Lagi-lagi bibi-bibi yang tadi memberikan uang keluar dan mengambil pesanan dari si Sandra. Nah, jadi Sigit bingung, loh, kok bukan Sandra yang ngambil? Bodo amat lah. Yang penting apa yang dipesan sama Sandra sudah aku belikan. Jadi Sigit mengatakan di sini, selama dia kenal dengan Sandra, ketika siang hari dia tuh sama sekali nggak pernah ketemu dengan Sandra. Beberapa kali dia mencoba untuk main ke kos-kosan Sandra pada siang hari. Sandra selalu menolaknya. Banyak sekali lah alasannya. Ya, Sandra lagi enak badan lah, dia lagi mau istirahat lah. Jadi memang setelah perkenalan pertama, ya kurang lebih sekitar 3 bulan, dia nggak pernah ketemu. Siang hari itu dia nggak pernah melihat wajah Sandra tuh gimana sih kalau siang. Dia cuma melihat kalau malam Sandra tuh cantik sekali. Dia penasaran kalau siang masih cantik apa enggak. Ya karena kalau malam hari Sandra itu terlihat sangat cantik sekali, sangat berbeda dari wanita-wanita yang ada di tempat kerjanya. Nah, setelah Sigit membelikan Sandra ini kembang 7 rupa, pada malam harinya Sigit bertemu dengan Sandra di tempat kerja. Dia melihat ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Ya memang selama ini Sigit melihat Sandra ini cantik sekali. Namun pada malam itu, ketika Sigit dekat dengan Sandra, ada perasaan yang berbeda. Yang tadinya kalau Sigit ini ya ngelihat Sandra tuh memang ya nafsu lah ya, tapi dia masih bisa menahannya. Tapi pada malam itu, ketika Sandra mencoba untuk menggoda Sigit, dia sama sekali tidak bisa menahan hawa nafsunya, sama sekali. Ya, jadi ketika dia mengantar Sandra pulang, Sandra ini lagi-lagi mulai melakukan sesuatu yang aneh. Dia mulai memancing nafsunya Sigit, dan Sigit pun gak bisa menahannya pada malam itu.
Sigit ikut Sandra masuk ke dalam kos-kosannya dan mereka pun melakukan hubungan intim. Sigit malam itu meniduri Sandra. Nah, jadi ketika pada pagi harinya, setelah Sigit bangun, namun di sini Sandra masih tertidur sangat pulas. Dia melihat ke samping. Kalau Sandra ini tidur dengan menutup wajahnya dengan selimut. Sigit masuk ke kamar mandi. Dia mandi dan dia berniat untuk membangunkan Sandra, berpamitan untuk pulang. Dia duduk di samping Sandra di atas tempat tidur. Beberapa kali dia membanguni Sandra, namun Sandra ini nggak bangun. Sigit khawatir loh, kok tidurnya kayak orang pingsan, kayak orang mati. Jangan-jangan nih anak pingsan kali. Jadi Sigit berniat untuk membuka selimut yang menutupi wajah Sandra. Sigit perlahan membuka selimut itu dan melihat wajah Sandra. Sigit sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Semalam dia masih ingat betul, masih jelas betul. Ketika di jalan, Sandra itu terlihat sangat cantik sekali. Menggoda Sigit sampai dia sudah tidak bisa lagi menahan nafsunya. Dan ketika pagi hari, setelah mereka melakukan hubungan intim, Sigit melihat sosok wanita yang berbeda. Wajah cantik Sandra ini tiba-tiba menghilang, berubah menjadi wajah yang sangat buruk sekali. Sigit melihat kalau itu bukan Sandra. Sandra yang dikenalnya berusia sekitar 28 tahun dengan wajah yang sangat mulus. Tapi wanita yang tidur di samping Sigit, yang dilihat Sigit pada pagi hari itu, adalah seorang wanita yang sudah cukup umur dengan wajah yang buruk sekali. Nah, Sigit terkejut dan Sandra pun bangun. Sandra langsung mengatakan kepada Sigit, "Kamu kenapa? Kamu kaget? Kamu terkejut? Apa kamu takut?" Sigit yang masih gak habis pikir, dia cuman diem aja dan Sandra duduk. Dia mengatakan, "Kalau kamu mau tahu siapa aku sebenarnya, ya inilah aku." Sigit cuma bertanya, "Kok bisa? Ketika malam hari, aku melihat kamu tuh ya cantik sekali. Apalagi tadi malam, aku melihat kamu tuh berbeda sekali. Sampai-sampai aku gak bisa menahan hawa nafsuku." Sandra cuma tersenyum. Dia mengatakan, "Selama ini apa yang kamu lihat itu adalah pengaruh minyak pelet yang aku gunakan." Sigit bingung. Dan Sandra mengatakan, "Kemarin aku menyuruh kamu untuk membeli kembang 7 rupa dan sebutir telur ayam kampung. Jadi memang setiap bulan ritual yang harus aku lakukan harus mandi kembang 7 rupa dan sebutir telur yang aku minta belikan sama kamu itu. Aku harus memberi makan khodam atau sosok penunggu minyak pelet yang aku miliki. Jadi setelah aku melakukan ritual itu, orang-orang yang di sekitar yang melihat aku, mereka sama sekali tidak bisa menahan hawa nafsunya. Mereka sangat tertarik melihat aku ya, seperti apa yang kamu rasakan tadi malam." Tapi di sini, ketika aku sudah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, wajahku kembali seperti biasa. Namun di sini, pengaruh dari minyak pelet itu hanya berlaku untuk malam hari. Ketika pagi hari, wajahku kembali seperti biasa ya, seperti apa yang kamu lihat sekarang. Ya mungkin kamu menganggap usiaku ya sekitar 25 lah, 25-28 tahun. Tapi gitu, sebenarnya umur aku ini sudah 35 tahun. Nah, Sigit cuman bingung, Sigit takut. Karena ya dia nggak habis pikir. Wanita yang ditidurnya tadi malam bukan wanita yang cantik, melainkan wanita yang sangat buruk sekali. Dan Sigit pun langsung berpamitan kepada Sandra untuk pulang. Dan Sandra berpesan, "Kita memiliki kedekatan. Aku minta sama kamu, kamu jangan takut dengan aku. Aku gak bakal nyakitin kamu kok." Nah, Sigit pun berpikir seperti ini. Apa yang telah mereka lakukan tadi malam itu cuma kebetulan. Jadi kedekatan Sigit selama 3 bulan ini memang benar-benar care. Karena Sandra ini orangnya baik. Jadi Sigit pun mengatakan, "Ya udahlah,
Apa yang terjadi malam ini anggap aja nggak pernah terjadi. Aku dekat sama kamu karena kamu orangnya baik. Ya, itu aja lah. Jadi pagi itu Sigit pulang ke rumah dengan rasa yang sangat campur aduk lah. Takut ada, bingung ada. Jadi pada malam harinya, setelah malam kemarin mereka melakukan hubungan intim, Sigit kembali ketemu Sandra. Seperti biasa, Sandra yang dikenal Sigit pada malam hari adalah sosok wanita yang sangat cantik sekali. Nah, jadi Sigit sudah tahu alasan Sandra kenapa dia tidak pernah mau menerima tamu untuk BO dengan dia. Karena ya setelah pagi hari tamu itu pasti akan ketakutan melihat sosok asli dari Sandra. Sigit yang sudah tahu, beliau pun sudah berjanji kepada Sandra merahasiakan apa yang dia tahu. Dia biasa-biasa aja, di tempat kerja nggak ada perubahan dari Sigit. Ya. Ketika Sandra datang, mereka ngobrol seperti biasa, mereka asik seperti biasa, dan ketika diantar pulang, Sandra pun ya masih menggoda Sigit untuk melakukan hubungan intim lagi. Namun di sini Sigit menolaknya. Dia mengatakan, ya udahlah, aku udah tahu sebenarnya apa yang kamu miliki. Kamu menggunakan minyak pelet, ya udahlah. Kalau kamu mau dekat dengan aku ya kita sebatas teman. Sebenarnya ya di sini Sigit takut. Takutnya apa? Takut nanti ada sesuatu hal yang buruk terjadi kepada Sigit karena terlalu dekat dengan si Sandra. Karena Sigit tahu pengaruh dari ilmu hitam, apalagi ilmu pelet. Takutnya begini, Sigit ini benar-benar kecantol dengan Sandra. Sedangkan dia tahu sosok Sandra yang sebenarnya itu bukan cantik, melainkan ya jelek, nggak sesuai lah dengan apa yang dibayangkan oleh Sigit. Jadi Sandra pun ya paham lah dengan apa yang dikatakan oleh Sigit. Nah, setelah malam itu Sigit sudah mengatakan kalau kita temenan baik-baik aja. Yo, kalau kamu mau pakai minyak pelet ya terserah kamu lah. Tapi aku minta sama kamu jangan goda aku lagi. Sandra pun tahu dan mereka pun bersahabat seperti biasa. Bahkan kedekatan Sigit dengan Sandra ini ya semakin dekat. Sandra nggak sungkan-sungkan lagi mengundang Sigit ketika siang hari untuk datang main ke kosannya. Karena Sigit sudah tahu gimana sosok Sandra yang sebenarnya. Jadi dari kedekatan mereka ini, Sigit pun mulai kasihan dengan apa yang dialami oleh Sandra. Apalagi ketika Sandra menceritakan masa lalunya. Dulu gitu. Ketika baru-baru aku bekerja di tempat hiburan malam, ya aku nih seorang wanita yang buruk, dia bilang, nggak bisa dandan. Jadi di tempat kerja tuh aku sering dibully, aku sering diejek, dan bahkan ya, untuk mencari satu tamu aja pada satu malam itu susah. Aku banyakkan tuh nongkrong, ya nggak ada yang mau ngecas aku. Jadi ya, aku berpikir kalau kayak gini terus, ya, sama aja aku nggak kerja. Karena kalau nggak dicas, nggak dapat duit, dan aku berpikir untuk mencari jalan pintas. Bagaimana aku bisa tampil menari. Jadi setelah ya dia sakit hati lah ya, dibully oleh teman-temannya, diejek ya, ngapain, udah jelek, kerja di tempat hiburan malam tuh nggak cocok. Kamu tuh cocoknya kerja di pabrik, kamu tuh cocoknya kerja di pasar. Nggak cocok kamu kerja di tempat ini, mana mau lah. Tamu-tamu yang banyak duit, ngabisin duit dengan cewek jelek. Jadi teman-teman Sandra ini selalu mengatakan hal tersebut dan dia tuh dendam. Nah, dia mencari jalan singkat dan akhirnya dia bertemu dengan seorang dukun yang memiliki ilmu pengasihan atau ilmu pelet yang sangat luar biasa. Namun ya, dukun ini mengatakan kepada Sandra kalau cuman ilmu pemanis, ilmu pelet yang kamu gunakan itu nggak maksimal. Kalau kamu mau, aku punya minyak pelet yang ampuh, tapi syaratnya berat. Berat sekali. Kalau kamu sanggup, aku berikan kepada kamu. Sandra menanyakan, apa mbah syaratnya? Syarat yang pertama, ketika kamu mengambil minyak pelet ini, kamu harus puasa. Puasa putih 7 hari. Kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Dan syarat yang kedua, ketika pada malam hari, kamu akan terlihat cantik dan ketika siang, wajah kamu akan kembali normal. Apa kamu sanggup? Nah, Sandra berpikir seperti ini. Kerjaan aku malam. Kalau siang cantik ngapain juga? Toh aku bakal istirahat. Toh aku bakal tidur di rumah. Dan untuk masalah puasa, karena Sandra ini ya dasarnya, dia ini orang ya lugu ya sebenarnya. Dia terjerumus di dunia malam.
itu ada sebuah kisah lah. Dia dikhianati oleh pacarnya. Mereka pacaran sudah cukup lama. Selama pacaran, Sandra ini ditiduri terus dengan pacarnya. Namun ketika Sandra meminta untuk dinikahi, laki-laki ini entah kemana, menghilang. Dan disitulah Sandra sudah mulai depresi. Dia berpikir kalau untuk apa lagi aku baik-baik, mending sekalian daripada aku ditidurin gratis, ya mending aku jual diri. Aku kerja di tempat hiburan malam. Dan Sandra pun mulai dari hari itu memutuskan untuk terjun di dunia hiburan malam, menjadi wanita penghibur. Lalu setelah Sandra ini mendapatkan syarat dari si Mbah, dia mulai puasa. Kalau masalah puasa, Sandra mengatakan kalau dulu itu bukan puasa bukan puasa Senin Kamis lagi lah yang sering aku lakukan. Kalau nggak ada duit, aku tuh puasa. Karena bukan niatnya itu, nawaitunya puasa untuk cari ibadah, bukan. Tapi karena untuk menghemat duit. Jadi setelah ritual pertama selesai, ritual kedua pun dilakukan. Sandra mendapat minyak pelet yang dijanjikan oleh si Mbah. Jadi setelah mendapatkan minyak pelet itu, Sandra diberikan syarat ketiga. Sandra dibilang, ketika nanti kamu sudah menggunakan minyak pelet ini, setiap 1 bulan sekali, kamu harus mandi dengan kembang 7 rupa. Dan kamu harus memberi makan minyak pelet ini dengan telur ayam kampung. Jadi syaratnya cukup gampang lah, Sandra bilang. Jadi dia mengambil minyak pelet itu dan mulai menggunakannya. Setiap pada dia dandan, minyak pelet itu dioleskan ke bagian alis, ke bagian dagu, ke bagian dahi, dan ke bagian pipi. Nah, barulah setelah minyak itu dioles, Sandra menggunakan make up. Namun di sini Sandra mengatakan kepada Sigit, walaupun minyak itu botolnya ukurannya kecil, setiap hari digunakan Sandra memang minyak itu nyusut. Semakin lama semakin dikit. Namun setelah diberikan setiap 1 bulan sebutir telur ayam kampung, minyak itu kembali full lagi. Jadi setelah Sandra menggunakan minyak itu, memang perubahan drastis terjadi di hidupnya. Bahkan teman-teman Sandra yang tadinya ngebully Sandra, itu pada bingung, pada nanya sama Sandra, kamu pakai susuk di mana? Anterin aku dong ke sana ya. Karena Sandra ini sakit hati dengan mereka. Sandra nggak menanggapi dan akhirnya di tempat kerja pertama Sandra, Sandra dimusuhi dan dia memutuskan untuk pindahlah di tempat di mana Sigit bekerja. Disitulah mereka baru berkenalan. Jadi Sigit yang tahu, yang sudah mendengarkan semua kisah kelam dari kehidupan Sandra, alasan Sandra kenapa dia menggunakan minyak pelet itu, dan Sigit semakin prihatin lah. Sigit mengatakan walaupun dia sudah tahu kalau Sandra ini orangnya nggak cantik, cuman terlihat cantik pada malam hari, dan Sandra ini menggunakan ilmu hitam, menggunakan minyak pelet untuk kecantikannya. Tapi Sigit timbul rasa yang berbeda di hatinya. Bukan timbul nafsu, tapi timbul rasa inginnya benar-benar menyayangi Sandra. Dia mau terima Sandra ini apa adanya, walaupun usia mereka terpaut cukup jauh. Sigit berusia 28 tahun, Sandra berusia 35 tahun. Namun Sigit berpikir kalau memang Sandra ini orangnya apa adanya, nggak cantik pun nggak apa-apa lah. Nggak tahu kenapa dia berubah pikiran seperti itu. Dan Sigit pun mengatakan kepada Sandra, kamu nggak capek pakai minyak pelet itu? Kamu terlihat cantik pada malam hari, dipuja-puja orang pada malam hari, tapi ketika siang hari kamu selalu bersembunyi. Kamu nggak capek hidup kayak gitu? Mendingan kamu apa adanya aja lah, kerja dengan apa adanya. Di sini Sandra marah. Kamu apaan sih? Aku udah nyaman dengan kehidupan aku sekarang. Uang yang aku dapat dari minyak pelet itu sangat luar biasa. Bahkan orang-orang iri dengan aku. Kamu kok malah seperti ini? Mengajari aku tentang hal yang gak baik, Sandra bilang. Bukannya gak baik. Aku tuh ngajak kamu tuh ke jalan yang lurus. Ngapain kamu pakai ilmu hitam seperti itu? Pakai minyak-minyak pelet segala. Kalau kamu pede, kamu tampil apa adanya kamu akan lebih nyaman lagi. Nggak maulah aku nggak mau dibully lagi. Jadi dengan jelas si Sandra ini menolak permintaan Sigit untuk melepaskan si minyak pelet ini. Jadi
Sigit yang berpikir, ya udahlah, itu kehidupan kamu. Dan rasa yang sudah ada di hati Sigit ini mulai menerima keadaan Sandra. Kalau memang dia nggak bisa melepaskan ilmu peletnya, ya nggak apa-apa lah. Walaupun dia masih menggunakan minyak pelet itu, Sigit masih tetap respect, dan rasa yang ada di hatinya, rasa yang tulus di hati Sigit ini ya terus berkembang dengan berjalannya waktu. Hingga pada suatu hari lagi, Sandra menelpon untuk Sigit membeli kembali kembang 7 rupa dan sebutir telur ayam kampung. Sigit kembali ke sebuah pasar tradisional yang ada di Jakarta. Datang ke kios bapak-bapak yang kemarin tempat Sigit membeli kembang 7 rupa itu. Sigit melihat kalau bapak-bapak si penjual kembang ini adalah orang yang alim. Karena ketika Sigit datang ke kios untuk membeli kembang 7 rupa itu, si bapak-bapak ini sedang duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan dari radio, mendengarkan ceramah sambil berzikir. Ketika Sigit datang, bapak-bapak ini langsung bangun dari duduknya dan melayani Sigit. Sigit mengatakan membeli kembang 7 rupa dan sebutir telur ayam kampung. Dan setelah semuanya disiapkan, Sigit ini ya iseng aja sebenarnya bertanya kepada bapak-bapak ini, karena dia melihat bapak-bapak ini agak sedikit aneh lah. Ya, nggak tahu kenapa lah. Sigit keceplosan ngomong, "Pak, boleh nanya nggak?" "Yo, nanya apa, Nak?" "Bapak tahu nggak gimana caranya untuk melepaskan seseorang dari pengaruh pelet, pengaruh minyak pelet?" Nah, bapak-bapak ini bingung. Tiba-tiba si Sigit bertanya seperti itu, dan bapak-bapak itu menjawab, "Memangnya ada apa? Kamu yang kena pelet?" "Enggak, Pak. Teman aku, teman wanita aku, dia menggunakan minyak pelet untuk kecantikannya." Sigit menjelaskan semua, menceritakan semua apa yang dilakukan Sandra. Dan si bapak penjual kembang ini mengatakan, kalau pengaruh dari ilmu hitam seperti minyak pelet yang digunakan teman wanita kamu itu, bisa aja dilepas dengan cara diruqyah. Asalkan dari si wanita itu ingin melepaskan minyak pelet ini. Tapi kalau dia nggak mau lepas dari minyak pelet itu, dia masih yakin dengan kekuatan minyak pelet itu, ya susah. Nah, tapi gimana Pak? Temen aku ini nggak mau sama sekali melepaskan minyak peletnya itu. Udah aku coba menasehatinya, malah aku diomelin. Memang kami ini kerja di tempat hiburan malam. Dengan menggunakan minyak pelet itu, dia terlihat cantik. Tapi ketika siang, ketika dia tidak menggunakan minyak itu, dia kembali ke wajah aslinya, Pak. Jauh sekali berbeda. 180 derajat berbedanya. Ketika dilihat pada malam hari, dia sangat cantik. Nah, tapi ketika siang hari, buruk, Pak. Wajahnya tuh buruk. Bapak-bapak ini mengatakan, kalau apa yang kamu katakan seperti itu, mungkin wanita yang kamu katakan ini sudah didekati, sudah didampingi, dirinya itu sudah diisi dengan sosok gaib, sosok jahat yang ada di dirinya. Kalau kamu ceramah di depan dia, nggak mungkin lah dia bakal dengar, karena telinganya itu seolah-olah disumbat oleh setan. Nah, jadi Sigit bertanya, jadi solusinya gimana, Pak? Nggak tahu juga lah, Nak, gimana caranya. Bapak kurang paham dengan hal-hal seperti itu. Kalau Bapak nggak paham, tapi Bapak bisa menjelaskan apa permasalahan yang dihadapi oleh teman wanita saya. Pastilah Bapak ngerti. Saya minta tolong lah, Pak. Kalau Bapak ngerti, bantulah saya. Saya kasihan dengan teman wanita saya ini. Dan si Bapak penjual kembang ini mengatakan kepada Sigit, kalau memang niat kamu tulus untuk membantu teman wanita kamu, kamu coba bawa dia ke sini. Saya ingin bertemu dengan teman wanita kamu. Nah, oke Pak. Nanti saya coba untuk mensiasati teman wanita saya ini untuk keluar dari kosannya. Karena dia tuh sama sekali gak mau keluar kalau siang-siang. Dia malu katanya, takut ketemu dengan teman-teman lain, takut diejek. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan bawa dia datang ke sini, bertemu dengan Bapak. Jadi setelah Sigit bertemu dengan si Bapak penjual kembang ini, dia langsung pulang ke kosan Sandra dan memberikan pesanan Sandra. Nah, ketika Sandra sudah mandi dengan kembang 7 rupa, setelah memberi si minyak pelet ini makan dengan sebutir telur pada malam harinya, lagi-lagi si Sigit ini digoda oleh Sandra, dan Sigit sama sekali
gak bisa mengontrol hawa nafsunya. Seolah-olah ya nafsunya itu bergejolak. Ya, dia melihat Sandra tuh ya pengen nerekam aja gitu ya. Nah, singkat cerita, ya, malam itu setelah mereka selesai kerja, Sigit pun melakukan hubungan suami istri lagi dengan Sandra. Tapi ketika pagi harinya, Sigit udah gak terkejut lagi dengan apa yang dia lihat. Ketika ya sedang malam hari itu, wanita yang ditiduri Sigit adalah wanita yang sangat cantik. Namun ketika pagi harinya, wanita itu berubah wujud. Sigit udah gak kaget lagi. Namun ya, Sigit berpikir seperti ini. Mungkin inilah kesempatan aku untuk membawa Sandra keluar. Karena tadi malam aku sudah memuaskan apa yang diinginkan Sandra. Aku sudah nemenin dia tidur. Jadi ya, Sigit nunggu Sandra bangun. Setelah Sandra bangun, Sigit mengatakan seperti ini. Kamu gak bosan apa? Di kosan terus. Besok kan kita libur. Kita keluar yuk, kita cari makan. Sandra menolak. Enggak lah. Kalau kamu mau keluar cari makan, ya, besok kamu bawa aja pulang ke sini. Kamu anter aja lah. Apa yang kamu makan, kamu bungkusin, kamu anter ke sini. Enggak mau lah. Kalau kamu kayak gitu terus, aku nggak mau lagi nemenin kamu. Kan tadi malam, apa yang kamu ajak sudah aku lakuin. Nih, aku nginep di sini. Yuk besok yuk kita keluar. Ya nggak apa-apa lah. Kamu tampil apa adanya. Kalau kamu malu, kamu pakai topi, pakai masker. Sigit bilang. Emang mau ngajak kemana? Sandra bertanya. Yuk kita makan di warung tempat teman aku. Jadi keesokan harinya mereka ini libur. Di hari Senin mereka libur karena malam Minggu mereka sudah lembur lah ya. Biasanya Sigit mengatakan kalau malam Minggu itu sampai jam 4 sampai setengah 5 baru mereka bisa pulang. Jadi hari Seninnya tempat hiburan malam itu tutup. Semua karyawan diliburkan termasuk Sandra dan Sigit. Nah, Sigit pun menjemputnya pada sekitar jam 2 siang. Datang ke kosan dan Sandra pun masih menolak. Yo kalau kamu mau beli makan, kamu bawa aja lah ke sini. Aku nggak mau keluar. Tapi yo Sigit ini memujuk Sandra dan akhirnya Sandra pun ikut Sigit. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka langsung menuju ke pasar tradisional itu. Nah, Sandra kaget. Katanya mau ngajak makan. Kok kamu ajak aku ke sini? Yo, aku mau nemuin orang dulu. Yuk ikut. Nah, Sandra ini nggak tahu mau diajak kemana. Mereka berjalan dan langsung menuju kios tempat si bapak-bapak itu berjualan kembang dan Sandra terkejut. Loh, kok kamu ngajak aku ke sini? Yo, kamu mau beli apa ke sini? Aku kan nggak minta kamu ngajak aku ke sini. Nggak apa-apa, temenin aku aja ke sini. Dan si bapak-bapak itu pun yang sedang duduk mendengarkan ceramah dari radionya sambil berzikir, berdiri dan melihat Sandra. Karena Sigit ini sudah menceritakan semua, si bapak-bapak ini pun tahu kalau wanita yang ada di hadapannya, yang dibawa Sigit ini adalah teman wanita yang menggunakan pelet ini, menggunakan minyak pelet, dan si bapak-bapak langsung mengucapkan salam. Cuman Sigit lah yang menjawab salam si bapak-bapak penjual kembang itu. Sandra cuma diem aja. Ya, dia cuma nunduk aja diem sambil sesekali dia menendang kaki Sigit, memberi isyarat kalau dia udah nggak betah lagi di situ. Kalau dia mengajak Sigit untuk segera pergi dari sana, namun Sigit mengabaikan itu. Ya, dia ngobrol terus dengan si bapak-bapak dan walaupun bapak-bapak ini cuma ngobrol dengan Sigit, entah apa yang dilakukan oleh si bapak-bapak itu. Tangannya terus memetik tasbih dan Sandra semakin gelisah. Ya, dia semakin sering menendang Sigit dan akhirnya Sandra bersuara. Dia mengatakan, kamu ngapain ajak aku ke sini? Yuk pulang. Kalau nggak mau pulang, aku pulang sendirian. Jadi setelah Sandra berbicara dengan nada yang agak sedikit tinggi, membentak Sigit dan bapak-bapak itu cuman melihat, memperhatikan si Sandra dengan terus memetik tasbihnya dan terlihat dari gerak bibir si bapak-bapak ini ya seperti dia sedang berzikir dengan cepat. Nah, Sandra pun ya, melihat apa yang dilakukan si bapak-bapak itu. Dia semakin gelisah dan akhirnya dia sudah merasa nggak betah lagi di sana. Seolah-olah ada sesuatu yang memberontak di dirinya, ya, menyuruhnya untuk lekas meninggalkan kios kembang itu dan Sandra lari meninggalkan Sigit dan si bapak-bapak itu mengatakan kepada Sigit, apa yang saya pikirkan memang benar. Di dalam tubuh teman wanita kamu itu sudah ada sosok gaib yang menguasai dirinya. Perilakunya tadi, dia tidak betah berdiri lama di sini karena sosok itu merasa tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan. Sigit bertanya kepada si bapak-bapak itu, ya, memang tadi bapak ngapain? Bapak kan sambil ngobrol dengan saya. Ya, memang ya,
lisan saya ngobrol sama kamu, tapi batin saya terus berzikir, meminta kepada Allah untuk membebaskan teman wanita kamu ini dari belenggu ilmu hitam. Jadi wajar kalau reaksi teman wanita kamu seperti tadi, biarinlah. Kalau dia mau pulang, biarkan dia pulang. Kita lihat nanti seperti apa reaksi dari teman wanita kamu itu selanjutnya. Jadi Sigit pun nggak menyusul Sandra. Dia terus mengobrol dengan si bapak-bapak ini. Dia menanyakan lagi, jadi Pak gimana kelanjutan untuk pengobatan dari teman wanita saya ini? Kira-kira Bapak bisa nggak ngebantu saya membebaskan Sandra dari belenggu ilmu hitam? Dan si bapak-bapak penjual bunga cuma mengatakan, insya Allah kalau niat kamu sudah tulus, niat kamu benar-benar ingin menyelamatkan teman wanita kamu ini, mudah-mudahan apa yang kamu niatkan bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi setelah Sandra ini pulang, Sigit yang membiarkannya pulang seorang diri, Sigit langsung menyusul. Setelah dia ngobrol dengan si bapak-bapak penjual kembang ini, menyusul ke kosan Sandra. Sesampai di kosan Sandra, dia melihat kalau Sandra ini aneh, seperti orang kesurupan, gelisah sekali. Sigit melihat kalau dia tuh gelisah sekali, seperti ada yang dicarinya. Keluar masuk kamar mandi, buka lemari, balik-balik baju, sampai-sampai mencari di kolong tempat tidur. Dan Sigit bertanya, kamu cari apa? Kok gelisah sekali? Sandra cuma menatapnya dengan tatapan mata yang sinis sekali, tatapan mata yang tajam sekali. Sandra cuma mengatakan, kamu keluar, dengan suara yang sudah berbeda. Dan Sigit melihat dari bola mata Sandra itu memancarkan sinar yang sangat aneh sekali. Dan Sigit sadar kalau Sandra sudah terpengaruh oleh sosok gaib, hampir kesurupan lah. Dan Sigit pun ketakutan, dia langsung keluar. Keesokan harinya, Sigit dan Sandra ini nggak ketemu lagi. Sigit bingung, kok Sandra malam ini nggak kerja? Apa dia sakit? Setelah selesai kerja, Sigit yang penasaran kenapa Sandra nggak masuk kerja. Dia khawatir kalau Sandra ini sakit. Dia langsung datang ke kosan Sandra, mengetuk-ngetuk pintu tapi nggak dibuka. Dan Sigit mencoba untuk mengintip dari ventilasi atas. Dia melihat kalau kamar Sandra itu sudah berantakan sekali, seperti orang kemalingan lah. Pakaian udah nggak karuan, aur-auran. Tempat tidur itu udah kebalik. Pokoknya kamar kosan Sandra itu seperti kapal pecah lah. Udah nggak karuan-karuan lagi, semuanya berantakan. Dan Sigit melihat kalau Sandra ini sedang duduk di depan pintu kamar mandi, sedang duduk seperti orang melamun dengan tatapan yang kosong. Jadi dia khawatir. Dia mencoba untuk membuka pintu kamar kos. Dia ingin mendobrak pintu itu sebenarnya, tapi dia takut nanti kalau dikira maling, kalau dikira ada apa-apa. Dia nggak mau membuat orang-orang yang ada di kosan itu panik. Jadi Sigit mencari bibi-bibi yang menjaga kos-kosan itu. Namun bibi-bibi itu nggak ada. Dia cuma datang pagi, sore dia udah pulang. Jadi dia nggak nginep di situ. Jadi Sigit berpikir, gimana cara aku masuk? Dan akhirnya pintu kamar kos Sandra pun didobrak. Dibuka Sigit dengan cara didobrak. Sigit masuk, tapi Sandra ini sama sekali nggak ngerespon. Nggak ada sama sekali respon dari Sandra. Dia cuma duduk, ngelamun dengan tatapan kosong. Jadi kurang lebih 1 jam Sigit ada di sana. Sandra sama sekali nggak ngerespon, nggak nganggap kalau Sigit ada di sana. Tiba-tiba si Sandra berdiri, berjalan masuk ke kamar mandi. Diikuti Sigit. Sigit melihat kalau di dalam kamar mandi itu dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia cuma memutari kamar mandi itu, keluar, menuju ke lemari pakaiannya, seperti ada yang dicari oleh si Sandra ini. Barulah Sigit baru berani menegur Sandra, memegang tangan Sandra yang dingin sekali, bertanya, kamu kenapa? Apa yang kamu cari? Kok kamu bisa kayak gini? Lagi-lagi Sandra sama sekali nggak merespon, nggak ada respon, bahkan menoleh Sigit pun enggak. Sandra kembali duduk di depan pintu kamar mandi. Dan Sigit berpikir seperti ini, kalau ini udah nggak wajar lagi. Tapi dia harus ngadu kemana? Dia cuma teringat si bapak penjual kembang. Namun kalau mau ke sana, nggak mungkin buka lah. Dan akhirnya Sigit menemani Sandra di dalam kamar kos itu sampai pagi hari. Sama sekali mereka nggak tegur-teguran.
cuman diem-dieman aja. Sigit ini cuma memperhatikan Sandra aja, bolak-balik seperti mencari sesuatu, namun tubuhnya itu sudah sangat lemah sekali. Terlihat dari jalannya yang gontai. Ketika pagi hari sekitar jam 7, Sigit langsung pergi ke pasar menemui si bapak-bapak penjual kembang, dan bapak itu mengatakan, "Ya udah nak, kalau kondisi teman wanita kamu sudah seperti itu, kamu bawa ke rumah bapak." Jadi si bapak ini memberikan alamatnya. Bapak tutup kios, kamu jemput teman kamu, bawa langsung ke rumah bapak. Bapak khawatir sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Nah, Sigit panik. Dia langsung ngebut ke kosan Sandra, dan sampai di kosan, Sigit ini mencoba untuk membawa Sandra, memujuk Sandra. "Ayolah, yuk ikut aku, kita pergi." Namun ya Sandra meresponnya dengan kasar sekali. Dia menepis tangan Sigit, menatap dengan tajam. Nah, Sigit kaget, "Loh, dari tadi ketika aku pulang kerja ngedobrak pintu kamar kos ini, Sandra sama sekali nggak respon. Tapi ketika aku bilang mau diajak pergi, niatku mau ngajak pergi Sandra ini berobat, Sandra mulai agak kasar. Terlihat lagi seperti ada sinar di matanya dengan tatapan yang sangat mengerikan." Namun Sigit memberanikan diri, memaksa Sandra untuk menggunakan pakaian yang agak sedikit sopan, karena dia cuma pakai dress tidur. Dan akhirnya karena Sigit ini nggak berani bawa Sandra pakai sepeda motor, dia meminjam mobil yang ada di kosan itu. Sigit ini kenal juga lah dengan orang yang punya mobil itu. Dia bilang mau bawa Sandra ke dokter. Sandra lagi sakit, dan orang yang punya mobil ini meminjamkan mobilnya kepada Sigit. Sandra dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, dan Sigit pun sampai di rumah si bapak penjual kembang. Sesampainya di rumah si bapak penjual kembang, Sandra ini tiba-tiba kesurupan. Seperti harimau lah, mencakar-cakar karpet, mencakar-cakar lantai yang ada di sana. Dia agak sedikit menggeram, dan suara yang dikeluarkan oleh Sandra itu kata Sigit ngeri sekali. Dan bapak penjual kembang ini mencoba untuk berkomunikasi dengan Sandra yang sedang kesurupan, dan sosok yang menguasai diri Sandra ini marah, mengatakan, "Kembalikan minyakku. Kamu kemanakan minyakku? Pencuri! Kamu pencuri, kembalikan minyakku." Nah, jadi minyak Sandra ini, minyak pelet Sandra ini hilang secara tiba-tiba. Nah, itulah kenapa Sandra itu mencari, sampai ngebalik-balik kasur, sampai kamarnya itu berantakan. Ternyata dia mencari minyak peletnya yang hilang raib entah kemana, dan ternyata minyak pelet itu hilang setelah si bapak-bapak itu bertemu dengan Sandra di kios kembangnya. Dia berzikir sambil berbicara dengan Sigit, batinnya berzikir, dan ternyata pada hari itu minyak pelet Sandra itu hilang secara tiba-tiba. Nah, jadi si sosok gaib ini marah. Dia minta dikembalikan minyak itu. Kalau enggak, dia mengancam akan membahayakan jiwa Sandra. Sosok gaib itu mengatakan, "Kalau kamu tidak kembalikan minyak pelet yang kamu ambil, anak ini tidak akan sadar. Ruhnya akan aku tahan di duniaku." Jadi bapak penjual kembang ini mengatakan, tidak ada hak kamu untuk menahan ruh seseorang. Tidak ada hak kamu untuk menyakiti seseorang. Kamu sudah salah. Kamu sudah menyesatkan manusia. Nah, Sigit mengatakan, si bapak penjual kembang dengan sosok yang ada di tubuh Sandra ini, kekuatan ilmu hitam, kekuatan minyak pelet yang digunakan Sandra ini, bertempur dengan bapak si penjual kembang, dan alhamdulillah Sandra pun bisa kembali sadar. Sosok itu tiba-tiba menghilang setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Sosok itu menggelepar, berlari, mencakar-cakar tembok yang di sana, seperti kepanasan lah, dan alhamdulillah Sandra bisa disadarkan. Namun setelah sadar, kondisi Sandra ini udah lemah sekali karena seharian full dia tuh nggak sadarkan diri, karena dipengaruhi oleh sosok gaib. Yang mengacak-ngacak kamarnya itu bukan Sandra sebenarnya, tapi itu pengaruh dari ilmu hitam itu. Sandra terkulai lemas, dan Sigit pun membawa Sandra pulang, kembali ke kos-kosannya. Pada hari ketiga, setelah Sandra selesai diruqyah, energi negatif yang ada di tubuhnya bisa dikeluarkan. Barulah Sandra dengan Sigit ini teguran, dan Sandra mengatakan,
apa yang dilakukan Sigit sebenarnya tidak perlu, karena dia sama sekali tidak mau membuang ilmu hitam yang digunakannya. Ya, minyak pelet yang digunakannya itu sama sekali tidak mau dibuang, ya, karena dia masih mau menggunakan ilmu itu. Dan Sandra marah kepada Sigit. Dia mengatakan, hari ini adalah hari terakhir kita bertemu. Jangan pernah lagi cari-cari aku. Jangan pernah lagi kenal aku. Ya, walaupun ya, sekarang ini aku sudah memiliki perasaan dengan kamu gitu. Ya, aku harap ya, ini adalah hari pertemuan kita terakhir. Bagaimanapun nanti, aku gak mau lagi berhubungan dengan orang yang berani-beraninya mengusik hal yang sangat pribadi di hidup aku. Jadi Sigit mengatakan, Sandra ini gak terima kalau dia tuh sudah disembuhkan. Sandra ini gak terima kalau Sigit ini sudah melepasnya dari ilmu hitam, melepasnya dari pengaruh minyak pelet. Setelah pertemuan hari itu, sudah Sandra katakan kalau ini adalah pertemuan terakhir sampai kisah ini dibagikan oleh Sigit. Dia tidak pernah lagi bertemu dengan Sandra. Dia nggak tahu kabar Sandra, apa masih hidup, apa sudah meninggal, apa dia sudah bertobat, apa dia masih menggunakan minyak pelet yang menyesatkan hidupnya itu, ya Sigit sama sekali nggak tahu. Nah, Sigit pun sudah tidak bekerja lagi di tempat hiburan malam itu. Dia sudah bekerja di tempat lain, bukan bekerja di dunia malam lagi. Jadi ya, Sigit mengatakan nama Sandra harus disematkan di thumbnail video ini. Dia berharap seperti ini. Ya, mungkin saja Sandra mendengar kisah ini. Ya, karena Sigit memberikan judul ketika mengirimkan kisah ini, minyak pelet yang digunakan Sandra. Mungkin saja kalau ya, Sandra mendengar kisah ini, dia kembali teringat dengan Sigit. Seseorang yang sudah membukakan jalan sebenarnya. Jalan bertobat kepada Sandra. Namun ya, keputusan Sandra untuk kembali menggunakan minyak pelet atau meninggalkan Sigit itu ya kuasa dari Allah. Itu adalah rahasia dari Sang Maha Kuasa. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri yang ingin disampaikan, ingin dibagikan oleh Sigit. Jadi di akhir cerita Sigit mengatakan seperti ini. Niat baik Sigit melepaskan pengaruh pelet kepada Sandra itu karena dia benar-benar jatuh hati kepada Sandra. Dia tidak peduli dengan siapa Sandra. Sandra selaku pekerja dunia malam. Sandra menggunakan ilmu hitam. Sandra menggunakan minyak pelet dan Sandra wajahnya tidak cantik. Tidak secantik ketika malam. Sigit menerima beliau apa adanya. Tapi ya, Sigit nggak tahu. Mungkin Sandra memiliki pemikiran lain. Sandra ingin masih hidup dengan dunianya. Sigit pun akhirnya bisa menerima keadaan. Kejadian ini sudah 10 tahun berlalu. Dan mudah-mudahan dari kisah yang dibagikan oleh Sigit ini bisa sedikit kita ambil hikmah dan pelajaran. Bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, kalau sudah menyala dari syariat ajaran agama, itu tidak baik. Dan buat sahabat-sahabat semuanya, ya, jangan berpikir untuk menggunakan hal-hal seperti itu. Demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap dalam penyampaian kisah yang saya bagikan kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.